Bukan karena dia bekerja keras, bukan karena dia melakukan ini itu, bukan. Tapi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatan, nikmat itu kemudian memberikan mahabbah di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para wali santri Kutab Ababil Banjarmasin dan juga para asatid dan ustadzat, saudara dan saudariku seiman dan seislam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya dan membimbing kita agar tetap selalu istiqamah di atas jalan yang lurus. Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini masih diberi kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak terhingga, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik yang tampaknya seorang hamba tidak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian nikmat dikumpulkannya kita di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengadakan acara rutin kita sebulan sekali, kajian parenting, kajian wali santri, yang kemudian nanti akan diikuti dengan evaluasi santri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari berkumpulnya kita ini kebaikan yang besar, ilmu yang bermanfaat, ditumbuhkannya juga rasa cinta di antara kita sesama, dihilangkan juga kesenjangan yang ada di antara kita dengan berkumpulnya kita di sini, sehingga hubungan kita semakin erat sebagai saudara sama mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, langsung saja insyaallah di pagi hari ini kita akan mempelajari atau mengambil atau mengingatkan diri kita kembali tentang tema syukur. Syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Surat An-Nahl ayat 114. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kalian memang benar-benar hanya menyembah kepadanya atau hanya bertauhid kepadanya. Ayat ini menjadi salah satu dalil wajibnya bersyukur. Bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bagi orang-orang yang mengaku mereka beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi dalil pula bahwasanya konsekuensi iman, konsekuensi kita mengaku beriman kepada Allah itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tegas lagi mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, niscaya aku pasti akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur. Yang kufur di sini adalah lawannya syukur. Ya,
Kufur di sini adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi lawannya syukur. Sehingga orang itu, hamba itu antara dua. Kalau dia tidak bersyukur ya kufur. Kalau dia tidak kufur ya berarti dia telah bersyukur. Jadi demikian. Dan syukur ini adalah sesuatu yang sudah menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian atau menyebutkan sebagian para nabi dan rasulnya dalam Al-Qur'an. Allah sertakan dalam ujian itu adalah sifat syukur yang ada pada para nabi itu. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 21. 120 dan 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sebuah umat yang senantiasa taat kepada Allah, suka beribadah kepada Allah. Hanifan, dia lurus, tidak termasuk orang-orang yang syirik. Syakiran li an'umih. Ibrahim itu adalah orang yang syakir, bersyukur li an'umihi terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, di awal-awal surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, yaitu para keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh di kapalnya. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman. Yang sudah kita ketahui, Luqman itu adalah seorang hamba yang salih, berilmu, yang ada sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa id ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Nah, dan ingatlah ketika telah kami turunkan atau kami berikan Luqman itu al-hikmah, ilmu. Ilmu yang pertama apa? Bersyukurlah kepada Allah. Dan berarti itu menunjukkan bahwasanya syukur itu sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi konsekuensi iman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah sikap syukur ini adalah sesuatu yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Ya, kemuliaan yang ada pada diri seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat atau memberikan di dalam ayat-ayatnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam hadis-hadisnya bagaimana syukur itu adalah sebuah kemuliaan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki dari Asmaul Husna itu yang pertama Asy-Syakir, yang kedua Asy-Syakur. Dua-duanya bertema syukur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bersyukur atas kebaikan hamba-hambanya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap kebaikan hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maha bersyukur, membalas kebaikan. Kenapa? Karena kita memiliki akidah bahwasanya segala macam bentuk kemuliaan, segala macam nama dan sifat kemuliaan itu dinisbatkan kepada Allah, disematkan kepada Allah. Dan kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Nah, dan kita orang itu sepakat semuanya, baik yang beriman maupun yang kafir, bahwasanya sifat membalas budi, membalas kebaikan itu adalah sifatnya orang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala paling berhak memiliki sifat itu. Meskipun Allah tidak harus, Allah Subhanahu wa taala tidak wajib dari asalnya untuk membalas kebaikan hambanya. Namun Allah
mewajibkan atau mensifati dirinya sendiri dan Allah yang memiliki hak itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan atas dirinya untuk hamba-hambanya, bahwasanya Allah akan membalas kebaikan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, barang siapa yang melakukan kebaikan secara sukarela, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain diulangi yang kurang lebih sama, wa kanallahu syakiran alim. Dan adalah Allah itu adalah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 17 Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian meminjamkan, kalau secara bahasa tuqridu itu meminjamkan. Ya, meskipun secara hakikatnya tidak demikian. Meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu. Allah akan melipat gandakan kembaliannya nanti. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Kenapa Allah melakukan itu? Wallahu syakurun halim. Karena Allah itu Maha bersyukur. Allah tidak akan memberikan atau membiarkan kebaikan hambanya itu sia-sia. Kemudian yang kedua sebagai kemuliaan, ya, syukur itu adalah sifat para nabi yang sudah kita singgung tadi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, juga Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beliau ketika ditanya kenapa kok sholat, kenapa mau sholat sampai kakinya itu sakit, padahal sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, yang bertanya waktu itu adalah Ibunda Aisyah. Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, apa saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keutamaan, kemuliaan bagi orang yang bersyukur, yaitu ridhonya. Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, intashkuru wa intashkuru yardahu lakum wa intakfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufr wa intashkuru yardahu lakum. Jika kalian itu kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, sebab sesungguhnya Allah itu tidak butuh terhadap kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan isyarat di antara salah satu semangat kita beramal soleh itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ingin taat kepada Allah itu pada hakikatnya dia kufur nikmat. Nah, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam kenikmatan, dia tidak mau taat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu kufur, tidak mau taat, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh terhadap kebaikan kalian sebenarnya, tidak masalah. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak bermasalah hal itu. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah tidak meridhai bagi hamba-hambanya kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian itu syukur, Allah meridhainya bagi kalian. Nah, maka barang siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu upaya untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah dengan bersyukur. Kemudian keutamaan yang keempat, orang yang bersyukur itu dilindungi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat 147, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang munafik, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan,
ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Tidaklah Allah itu akan mengadab kalian jika kalian itu bersyukur dan beriman. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilindungi dari adab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab kita. Karena kenapa? Kata Allah, wa kana Allahu syakiran alima. Karena Allah itu Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Kemudian yang kelima, orang yang bersyukur itu akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang suka bersyukur atau orang-orang yang bersyukur. Kemudian diulangi lagi di ayat setelahnya dengan redaksi yang mirip, wasana jaziz syakirin, dan kami akan membalas orang yang bersyukur. Kemudian yang keenam, orang yang bersyukur itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbuka la in rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Dan tatkala Rabb kalian berseru, menyerukan, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan benar-benar aku tambahkan atas kalian nikmatku. Wa in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku itu benar-benar pedih, benar-benar menyakitkan. Kemudian yang ketujuh, keutamaan syukur itu adalah setengah iman. Syukur itu adalah setengah iman. Diambil dari beberapa dalil. Yang pertama adalah surat Ibrahim ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar, orang yang banyak bersabar, syakur, dan orang yang banyak bersyukur. Dan redaksi ini diulangi juga di dalam surat Luqman ayat 31. Jadi surat Ibrahim ayat 5 dan surat Luqman ayat 31 persis sama, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Dua kali Allah mengatakan sesungguhnya di dalam hal itu, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebesaran, tanda-tanda kebesarannya, Allah mengatakan sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda bagi orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Nah, Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kutipan dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah. Ya. Sahabat Mughirah ibnu Syu'bah, sebuah athar. Sahabat Mughirah ibnu Syu'bah mengatakan, as-sabru nisful iman wa syukru nisful iman. Sabar itu setengahnya iman dan syukur itu setengahnya iman. Itu kata sahabat Mughirah bin Syu'bah. Kemudian wal yaqinu al imanu kulluhu. Kemudian yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Jadi kesatuan iman itu disebut al yaqin. Kemudian Mughirah mengatakan, alam taro ila qaulihi, tidaklah kalian melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang
banyak bersabar dan banyak bersyukur. Lalu kemudian dia mengatakan, sahabat Mughirah mengatakan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, berarti disimpulkan bahwasanya sifat orang beriman itu yang bisa mengambil atau mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dua utamanya. Dia sabar dan bersyukur. Nah, kemudian diambil dari hadis Nabi SAW. Insya Allah hadis yang sudah masyhur, yang banyak sudah kita sering mendengar. Rasulullah SAW berfirman, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika illa lil mu'min. Ya. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin, sesungguhnya perkaranya itu baginya, ya segala keadaannya itu baginya adalah sebuah kebaikan. Dan tidaklah yang demikian itu ada kecuali bagi orang beriman. Sehingga orang yang tidak beriman tidak memiliki sifat ini. Apa sifat itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Sehingga kebaikan itu, kenikmatan itu menjadi kebaikan untuknya. Betapa banyak orang itu mendapatkan kenikmatan, ya kebaikan, namun tidak bersyukur sehingga menjadi bala, menjadi musibah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Dan jika dia mendapatkan atau tertimpa kesulitan, musibah, dia bersabar. Sehingga musibah itu yang awalnya terlihat tidak mengenakkan, merugikan, fakana khairalah, karena dia bersabar itu musibah itu menjadi kebaikan. Maka apapun keadaan orang mukmin itu kebaikan terus yang ada. Karena keadaan manusia itu kan kalau tidak nyaman ya musibah. Ketika dia tidak dalam keadaan kenikmatan, ya dia dalam keadaan mendapatkan musibah. Sudah tidak ada di antara keduanya itu. Sehingga seluruh hidupnya ketika seorang mukmin itu benar imannya, dia akan mendapatkan kebaikan terus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang wujud syukur itu bagaimana? Wujud syukur itu seperti apa? Syukur itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan dulu agar kita ini bisa memaknai syukur. Beliau menjelaskan asal kata bahasa di dalam syukur. Dalam bahasa Arab, ya. Wa aslu syukri fi wad'i lisani dhuhuru atharil ghadai atau ghidai fi abdanil hayawani dhuhuran bayinan. Asal kata syukur dalam lisan, maksudnya lisan orang Arab, itu adalah nampaknya, ya, atharil ghida, nampaknya pengaruh efek al-ghida, nutrisi atau makanan, fi abdanil hayawan, di badannya hewan, zuhuron bayinan, dengan penampakan yang sangat jelas. Jadi beliau menjelaskan, ya, bahwasanya ketika seekor hewan dia mendapatkan nutrisi yang baik, lalu kemudian terlihat pengaruh nutrisi itu di dalam badannya. Misalnya dia semakin gemuk, semakin banyak dagingnya. Kalau dia hewan yang menghasilkan susu, semakin banyak susunya. Jika dia hewan yang bertelur, semakin banyak telurnya. Jika dia hewan yang digunakan atau dimanfaat tenaganya, semakin kuat, tidak mudah capek. Semakin banyak beban yang bisa dibawa. Atau kalau dia hewan yang cepat, semakin cepat larinya. Orang Arab mengatakan ini dabatun syakurun. Orang Arab mengatakan ini adalah hewan dabah yang syakur.
Nah, syakur itu kan tadi kan kita jelaskan banyak bersyukur sebenarnya. Nah, tapi asalnya kata syakur itu adalah ini. Hewan yang ketika dia diberi makan yang bagus, ya, terlihat pengaruh makanan itu, nikmat itu kelihatan di dalam tubuhnya. Nah kemudian dari asal kata ini, ya, asal makna syukur dalam bahasa Arab ini, sehingga keluarlah wujud bersyukur dalam hamba itu seperti apa. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seorang hamba itu bisa katakan bersyukur itu ketika seperti ini. Zuhuru athari ni'matillah ala lisani abdihi thana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan. Kata Ibnul Qayyim, hamba bersyukur itu, syukur dalam hamba itu adalah nampaknya pengaruh nikmat Allah di dalam tiga hal. Pertama, ala lisanil abdi, pada lisan hambanya, ya. Pengaruh nikmat Allah pada lisan hambanya. Thana'an wa'tirafan, yaitu dalam bentuk pujian kepada Allah, wa'tirafan dan pengakuan. Pujian kita mudah, ya, sudah biasa mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah. Wa'tirafan, i'tirafan itu pengakuan. Pengakuan itu maksudnya bagaimana? Pengakuan itu adalah seorang hamba dia mengakui kebaikan yang ada dalam dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha dirinya. Ya, kekayaannya, ya, jabatannya, termasuk anaknya, ya, istrinya, keluarganya, lingkungan yang ada di sekitarnya, semuanya, termasuk ketaatan yang dia lakukan, itu dia akui itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Ini ketika melihat kerajaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Rabbku. Bukan apa-apa, bukan punya saya. Nah, itu i'tirafan. Kemudian yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Kemudian di dalam hatinya, dalam dirinya, syuhud, dia bersaksi. Ya, bersaksi itu sebenarnya maknanya sama dengan i'tirafan, tapi diulangi oleh Ibnul Qayyim. Pengakuan itu dan persaksian itu juga di dalam hati, tidak hanya di lisan saja. Hatinya meyakini nikmat ini adalah dari Allah. Bukan karena dia bekerja keras, bukan karena dia melakukan ini itu, bukan. Tapi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatan, nikmat itu kemudian memberikan mahabbah di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu, seorang hamba itu benar-benar bersyukur, maka muncul dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian wa ala jawarihihi, lalu kemudian pada anggota tubuhnya yang ketiga. Ya. Dalam bentuk apa? Inqiyadan wa ta'atan, ketundukan dan ketaatan. Sehingga orang yang bersyukur itu dia akan mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, akan mudah mengerjakan kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Nah, inilah makna syukur itu sebenarnya. Sesuai dengan asal bahasanya. Sebagaimana ya asal bahasanya tadi itu, hewan itu disebut dia bersyukur ketika dia diberi makan itu dia nampak semakin gemuk, semakin baik. Maka seorang hamba itu dikatakan bersyukur ketika nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada dirinya. Baik dalam ucapannya, maupun di dalam hatinya, maupun di dalam amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sehingga orang bersyukur itu memiliki karakter, memiliki sifat, ya.
Orang yang memang benar-benar bersyukur itu dia nampak di dalam sifatnya, dalam kesehariannya. Yang pertama, orang yang bersyukur itu dia akan mudah melihat tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjadikan imannya semakin tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita singgung, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ya. Sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar, banyak bersabar dan banyak bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya bisa dilihat bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Lalu kemudian kok bisa seperti itu? Maka Imam At-Tabari yang tadi ingin saya baca itu ini sebenarnya. Mengatakan kalau ada orang bertanya, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya, tanda-tanda ini hanya kepada orang-orang yang banyak bersabar dan bersyukur saja dan dikecualikan dari makhluk yang lain? Maka dikatakan, dijawab, li'anna sabra wa syukra min af'ali dzawil hija wal uqul. Karena orang yang banyak bersabar, orang yang banyak bersyukur itu, ya, sifat sabar dan sifat syukur itu adalah sifatnya orang yang berakal. Ya, sifatnya orang yang berakal. Sehingga orang yang tidak bersabar dan tidak bersyukur, sulit sabar dan sulit bersyukur, itu berarti akalnya itu kurang. Bukan kurang dalam artian dia diberi kekurangan oleh Allah, tidak. Tapi berarti dia kurang menggunakan akalnya. Ya. Jadi demikian. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan tanda-tanda, diambil pelajarannya bagi orang yang berakal saja kan. Sehingga orang yang susah bersabar bersyukur itu dia menunjukkan kekurangan di dalam akalnya, dan dia sehingga kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit untuk mengambil pelajaran dari situ. Nah, bagaimana bisa orang yang berakal ketika dia melihat musibah, dia ditimpa musibah, dia akan bisa menimbang ketika ditimpa musibah ini sederhana saja logikanya. Maka dia diberi pilihan untuk bersikap di antara dua dari sikap yang ada. Pertama, dia bersabar. Yang sabar itu adalah sebagaimana pengertian yang diberikan oleh para ulama, adalah menahan segala anggota tubuh, baik lisan maupun anggota tubuh yang lainnya, untuk mengucapkan dan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, antara dia bereaksi terhadap musibah itu dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bereaksi dengan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang berakal, maka dia dengan logikanya, dengan akalnya dia bisa menimbang bahwasanya pilihan terbaik tentu akan bersabar. Kenapa? Musibah sudah terjadi. Tidak bisa ditolak sudah. Yang ada sudah kerusakan. Kerusakan yang ada. Maka jangan sampai kerusakan itu kemudian diikuti dengan kerusakan lebih besar, yaitu dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakal adalah bagaimana menjadikan kerusakan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa jadi karena ulah dia sendiri, ulah manusia itu sendiri, ya, dibalikkan menjadi kebaikan. Dengan cara apa? Bersabar. Kemudian yang kedua, kalau di dalam masalah syukur, orang berakal itu dia akan tahu, ya, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bukan miliknya sendiri, bukan hasil jerih payahnya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala bisa mencabutnya di waktu apapun. Maka cara berbuat kebaikan di dalam nikmat itu termudah, paling cepat itulah dengan bersyukur. Ya, syukur dulu. Kenapa? Karena bisa jadi ketika orang itu dia tidak langsung bersyukur,
belum lama nikmat itu turun dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang ahli syukur yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang ahli syukur itu dia mudah beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 13. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramallah kamu wahai keluarga Daud dan keluarganya. Syukra sebagai bentuk syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu mudah beramal. Mudah dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Mudah dia melakukan puasa wajib. Kalau semakin besar syukurnya, maka semakin mudah baginya untuk melakukan puasa sunnah. Kalau dia semakin besar syukurnya, mudah baginya untuk melakukan ibadah sunnah yang lainnya. Sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad yang tadi sudah kita singgung. Mengapa sholat malam itu sepanjang malam mudah bagi Rasulullah SAW? Karena begitu besarnya rasa syukur Rasulullah SAW terhadap kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, mulai dari diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dilindungi dari segala dosa, dijamin dengan surga, dijamin dengan kemuliaan yang tinggi, kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, diberi kenikmatan syafaat dan lain sebagainya, diberi kenikmatan umat yang banyak. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Dan Rasulullah SAW menyadari itu, dan itu menjadikan Rasulullah itu sangat bersyukur dan mudah bagi beliau untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, karakter ahli syukur itu dia mudah mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mudah mengetahui, menyadari ini nikmat, itu maksudnya. Kenapa? Karena orang yang tidak menyadari ini nikmat tidak akan bisa bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya, menyebutnya satu persatu. Habis, itu tidak akan bisa. Itu maksudnya menghitung itu. Sehingga orang itu semakin mudah bersyukur. Dia akan semakin mudah memperinci apa saja nikmat Allah kepada dirinya. Yang itu kemudian menjadikan dia tahu bahwasanya nikmat Allah ini tidak akan bisa habis kalau dihitung. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini kalau ada waktu merenungkan, ya bermuhasabah, ya, dan itu juga diajarkan mungkin bisa kepada anak-anak kita, ya. Baik muhasabah ini dilakukan di dalam hati, ya, dengan tafakur ataupun dengan ditulis misalnya. Coba kita sebutkan, pikirkan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita rasakan. Sebutkan satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang tidak bersyukur itu, dia sulit menyebutkan, atau yang kedua, dia berhenti pada titik tertentu. Itu berarti dia belum bersyukur. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia menyebutkan 1 nikmat Allah, akal, 2 iman, 4, 3 dan seterusnya. Kalau ada seorang hamba, misalnya katakanlah dalam titik ke-100, terus dia bingung mau menyebutkan nikmat apa lagi, berarti dia masih belum bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kata Allah, ya, tidak akan bisa dihitung. Nah, maka hamba yang benar itu adalah yang bersyukurnya betul, dia yakin. Ya, dia tahu nikmat Allah itu apa saja dan dia tahu tidak akan bisa ditulis semuanya. Nah, kemudian yang ke-5, karakter orang bersyukur itu,
Keempat, mohon maaf. Karakter orang bersyukur itu dia mudah mengungkapkan atau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah mengungkapkan dan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun dengan nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, ucapkanlah. Maka hal ini menjadi dasar, ya. Para ulama menjelaskan ayat ini menjadi dasar sunnah menceritakan nikmat, ya, sebagai bentuk syukur. Ketika seorang mendapatkan nikmat kepada Allah itu, dia mudah mengucapkan, saya dapat nikmat ini. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika memberikan nikmat kepada hambanya, yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdihi. Ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Allah itu suka jika Allah itu melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Sehingga bukan sikap orang yang bersyukur kalau dia itu diberi nikmat yang besar lalu kemudian dia pelit terhadap dirinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karakter orang bersyukur yang keempat tadi, dia mudah mengungkapkan, mengatakan, menyampaikan, dan menampakkan nikmat itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka sikap syukur ini marilah kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaitannya kalau dalam konteks kita ini di Kutab, dalam kehidupan kita di keluarga kita, pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Ya. Pengamalan syukur itu banyak. Kesempatan untuk mengamalkan syukur itu banyak dalam kehidupan itu. Dan banyak pula orang tua, ayah, ibu, suami dan istri yang lalai dalam mengamalkan poin syukur ini dalam kehidupan berkeluarga ini. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contoh misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adanya Kutab Ababil ini dan juga lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya yang sangat perhatian terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa sekarang, itu nikmat atau bukan? Nikmat, sebuah nikmat yang besar. Kita semuanya, hampir kita semuanya di masa kecil kita dulu ini tidak pernah terbayangkan anak umur 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya itu bisa hafal Quran, bisa belajar hadis-hadis Rasulullah SAW, hafal matan-matan ilmu. Jangankan terpikirkan hafal, kita saja dulu kecil itu tidak tahu apa yang namanya matan ini, matan itu, tidak tahu. Nah sekarang Masya Allah di mana-mana banyak lembaga pendidikan Islam itu di antara programnya hafal Quran, hafal hadis, hafal matan-matan ilmu. Sehingga kita dapatkan banyak dari generasi-generasi muda anak-anak ini yang umur sekian sudah hafal Quran sekian juz, umur sekian hafal hadis sekian, umur sekian sudah hafal matan ini, matan itu. Yang di masa kita dulu ini gak ada seperti ini. Sehingga kadang-kadang kita sendiri kan minder kan ya, dengan anak kita itu minder. Nah, seperti itu. Kadang mungkin anak itu dengan polosnya mengatakan, oh masa Abi nggak hafal sih gini kan itu. Itu sebuah nikmat sebenarnya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nah nikmat seperti ini nih, sudahkah secara khusus kita syukuri? Kita tampakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Dimulai misalnya dari segi ucapan, katakanlah. Kalau ditanya anaknya sekolah di mana, nah, maka mestinya orang tua yang bersyukur itu dia akan menjawab dengan bangga karena ini nikmat, anak saya sekolah di Kutab. Nah, anaknya juga seperti itu, diajarkan untuk bangga. Ya, anaknya sekolah di mana, Dek, gitu kan.
Maka anaknya kalau dia diajarkan untuk bersyukur terhadap nikmat bisa belajar di kutab atau di sekolah-sekolah ya Islam yang memperhatikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, itu akan menjawab dengan bangga. Jadi seperti itu. Jangan sampai ada di antara kita ini yang kemudian masih ada rasa minder, sekolah di mana gitu. Di kutab. Jawabnya pelan-pelan sambil ada rasa malu-malu. Kenapa? Karena masih merasa minder, tidak banyak yang seperti ini. Padahal itu kenikmatan. Meskipun di dalam lembaga kita ini masih banyak kekurangannya dan kita mengakui itu. Kita mengakui itu. Ya. Padahal kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak di sini. Kalau kita lihat misalnya di kutab ini dibandingkan di sekolah-sekolah yang lain. Ustadz Wiji, di sini satu guru megang berapa santri? Ada yang 3 santri, 5 santri. Itu kalau di dunia pendidikan itu eksklusif, itu kelas eksekutif. Kalau di kelas itu kelas VIP, satu guru megang 3 santri, 5 santri. Nah kalau di sekolah yang lain itu satu guru itu bisa maksimal sekarang 30-an. Kan satu rombel itu maksimal 30-an. Nah kalau zaman kita dulu mungkin ada satu kelas itu 40, satu kelas 50, kan begitu. Sehingga perhatian seorang guru itu kepada santri itu semakin terfokuskan. Nah ini sesuatu yang tidak didapatkan di lembaga yang lain, itu sudah disyukuri dulu. Nah, sehingga dalam evaluasi itu mungkin kadang kita akan mendapatkan evaluasi dari guru itu yang tidak akan kita terima di dalam sekolah lain. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian di dalam kita mendidik anak-anak, memandang anak-anak kita, tentu semua anak itu diberi kemampuan yang berbeda-beda, ya, potensi yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita mendapatkan orang tua yang minder dengan anaknya, kecewa dengan anaknya, kurang puas dengan pencapaian anaknya. Ya. Dan itu tidak sedikit orang tua yang seperti itu. Ya. Pernah kita ada orang tua santri kita itu yang dengan belak-belakan mengatakan, ya Ustadz tapi ya anak saya begitu itu gitu. Ya kita hibur, maksudnya dari segi pencapaian itu tidak tinggi dibandingkan santri yang lainnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sadari bahwasanya anak itu mau belajar di kutab itu adalah sebuah kenikmatan, sudah. Meskipun masih agak ada rasa terpaksa. Kita lihat pencapaian anak yang sudah dicapai. Dia mau sholat jamaah di masjid untuk yang laki-laki, Masya Allah nikmat. Dia mau baca Quran, nikmat. Dia mau belajar menghafal ini itu, nikmat. Dia misalnya sudah hafal sekian surat, 1 juz saja belum misalnya, sekian surat sudah hafal, nikmat. Dia hafal doa ini itu, nikmat. Dia hafal hadis 1, 2, nikmat. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri dulu itu. Baru kemudian setelah itu bisa dengan rasa syukur itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan yang ada pada anak itu. Nah, jangan-jangan selama ini mungkin ya kenapa kok seorang anak itu tidak bertambah? Ya potensinya tidak semakin besar kebaikannya. Karena mungkin orang tuanya belum mensyukuri. Ya, kecewa terus ada bawaannya. Sedih terus. Nah ada orang tua santri yang sempat mengatakan seperti itu kita katakan biasanya kadang, oh enggak kok Pak, enggak. Kita ini sebagai guru dan kita ini saja sebagai ustadz, ya sebagai guru, ya, yang sudah lama menangani berbagai macam santri. Nah, silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu tanya ke pondok manapun, ke ustadz manapun yang sudah lama menangani santri, pasti semua jawabannya akan sama. Bahwasanya namanya seorang guru, seorang ustadz itu paling senang, paling ridho itu dengan anak, dengan santri yang akhlaknya baik, yang adabnya baik, bukan santri yang pinter, ya. Santri yang akhlaknya baik, yang adabnya baik. Santri pintar, akhlaknya baik, alhamdulillah, ya.
menyenangkan, nikmat yang besar, sempurna. Ya, sebagai seorang santri. Santri tidak begitu pintar, akhlaknya baik, kita senang, kita ridho, kita sayang. Ya. Saya di Malang itu ada beberapa santri itu, masya Allah. Ada santri itu dia, kami di Malang itu kan ada pondok tahfidz, program 3 tahun. Ada santri itu dia 3 tahun hafal hanya 6 juz. Ya, hafal hanya 6 juz. Dan ini pondok bukan pondok anak-anak, pondok lulusan SMA, ya Mahat Ali. Hafal hanya 6 juz. Tapi para asatidz saya dan asatidz lainnya itu sepakat dia ini santri yang baik. Akhlaknya baik, masya Allah. Khidmahnya masya Allah terhadap ustadznya, terhadap orang tuanya dan sebagainya. Cara berbicaranya baik dan seterusnya. Meskipun hafalnya hanya 6 juz itu kita suka. Nah, santri yang tidak baik akhlaknya, kalau yang dia itu tidak pintar, biasanya kita memaklumi. Wes, ya memang dia segitu itu, ya dikasih tahu tidak paham-paham. Akhirnya ya akhlaknya juga tidak baik-baik. Nah, justru yang paling buruk itu yang cerdas tapi dia tidak baik akhlaknya. Itu justru paling buruk. Karena itu dia seperti setan, seperti iblis. Ya. Cerdas tapi akhlaknya tidak baik. Kecerdasannya digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka nikmat utama itu adalah anak yang sudah mulai menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Itu nikmat, disyukuri dulu. Dan seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam dunia berkeluarga dan yang lainnya. Kalau kita sebagai suami, ya, ketika melihat kekurangan dalam diri istri kita itu berhenti dulu. Ya, lihat kebaikan-kebaikannya dulu. Nah, lalu kemudian disyukuri. Oh, istri saya itu akhlaknya begini. Istri saya akhlaknya begini. Dan itulah ajaran Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak boleh seorang mukmin itu membenci saudaranya yang mukminah. Ya. In yakrah minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Kalau dia membenci dari diri saudaranya sama mukminah itu maksudnya istrinya, satu sifat, satu akhlak, maka dia harusnya meridhoi akhlak yang lain. Nah, itu disyukuri dulu. Nah, sama juga sebagai istri juga harus ridho atau syukur terhadap kebaikan yang ada pada suaminya. Nah, dan diyakini janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah bersyukur, kebaikan itu akan ditambah. Nah, kalau misalnya dari segi duniawi saja, ya, dari segi duniawi saja. Nah, katakanlah istri itu kurang bisa masak, misalnya begitu. Ya. Maka ya masakan istri itu apa adanya disyukuri gitu. Nah, istri itu mau bisa masak itu ya disyukuri dulu. Nah, nanti bisa jadi oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan semakin pintar masaknya, kan gitu. Nah, kalau istri melihat rezeki atau nafkah dari suaminya sekian terbatas, tidak sesuai harapan, jadi syukuri dulu. Siapa tahu kemudian, ya bukan siapa tahu sebenarnya, dan harus diyakini dengan syukur itu nanti akan ditambahkan rezeki itu, nikmat itu dari suaminya. Nah, bisa jadi selama ini kesulitan-kesulitan atau kurangan yang dirasakan itu tidak kunjung hilang, tidak kunjung berkurang kesulitannya, keburukannya karena belum disyukuri. Nah, masih mengedepankan keluhan, kekecewaan, ketidakpuasan. Yang itu sebenarnya berdosa. Kufur itu namanya. Kufur, lupa dengan nikmat yang ada di dalam di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin seperti itu. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga dengan ini kita semakin menjadi hamba yang semakin mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang bersyukur, guru yang bersyukur, suami yang bersyukur, istri yang bersyukur, ya anak yang bersyukur juga terhadap kenikmatan yang ada dari orang tuanya. Dan semoga dengan demikian itu semakin ditambahkan kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hal-hal itu tadi. Baik di dalam kitab ini, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita dan lain sebagainya.
Ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala semata, ada kekurangannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita dari majelis ini dan dari amal soleh kita yang lainnya, dan semakin meridhoi kita dan meridhoi anak-anak kita, dan menjadikan kita dan anak-anak kita sebagai hamba-hamba yang terus berjuang meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan perbanyak amal soleh dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo dinikmati itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.